Kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Krishna. Krishna ini mempunyai seorang istri yang sedang hamil muda ya. Saat itu Krishna kehidupannya ya lumayan lah. Dia bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok besar, dan pada waktu itu dia berhasil mendapatkan bonus karena dia telah mencapai target perusahaan dalam penjualannya. Dia mendapatkan bonus yang lumayan hingga dia untuk membahagiakan istrinya, dia berniat untuk membeli sebuah mobil. Cuman karena bonusnya ini nggak terlalu gede juga sih, sebenarnya sedang gitu ya. Jadi dia sanggupnya hanya mencari mobil bekas. Dia berburu mobil bekas sampai mendapatkan satu mobil yang kayaknya cocok. Mobil itu Grand Livina, warnanya abu-abu. Mereka pun kemudian seneng nih pertama kali mobil nyampe rumah. Wah, bentar-bentar jalan-jalan. Sejak beli mobil ini ya, dari hari pertama aja itu sebenarnya udah ada keanehan di mobil itu. Pada saat mereka jalan-jalan itu mobilnya bau amis darah gitu loh. Jadi bukan bau busuk ya. Kalau busuk kan bisa jadi ada binatang bangkai atau apa di situ, tapi ini bau amis. Mereka pun kemudian nyari-nyari nih di mobil itu, di sela-selanya, di bawah-bawah jok-jok mobil segala macam dicari. Kali aja ada binatang yang mati atau baru mati terus keluar darah atau gimana. Tapi dicari-cari nggak ada itu bangkai atau apapun, nggak ada. Mobilnya bersih. Dan anehnya bau amis itu semakin menyengat kalau tiba pada sore hari, apalagi ke malam hari. Itu baunya tambah benar-benar amis, kerasa banget. Karena baunya yang terus-terusan, akhirnya Krishna jadi sering nyuci mobil gitu, sering bawa ke cucian mobil, terus diminta mobilnya ini dikasih pewangi yang banyak. Memang setelah dicuci dan keluar dari pencucian mobil itu, mobilnya ya wangi karena disemprot banyak banget. Tapi itu nggak bertahan lama, paling beberapa jam kemudian ya, setelah baunya hilang gitu, bau wanginya, kembali lagi bau amis yang menyengat. Kemudian pada suatu malam saat pasangan muda ini jalan-jalan ya malam hari pakai mobil itu, ada kejadian yang lebih mengerikan. Jadi malam-malam itu ada suara bayi samar-samar kedengar oleh mereka. Awalnya kan Krishna nggak mikir macem-macem ya, karena dipikir suara apa gua doang yang dengerin gitu. Tapi ternyata istrinya juga ikut dengerin, dan itu selalu terjadi sejak malam itu. Tiap malam itu kalau mobil itu dipakai, itu bayi samar-samar gitu loh, bunyinya pelan-pelan gitu. Itu selalu ada. Hingga kemudian Krishna ini karena udah merasa bahwa ini adalah hal yang udah nggak normal gitu, udah mengerikan ya. Hingga Krishna ini kemudian berinisiatif untuk membawa mobil ini ke paranormal atau ke orang pinter, ke Pak Haji atau Pak Ustadz kayak gitu ya. Tapi Krishna ini orangnya sibuk ya, rajin kerjanya, itu aktif banget gitu nyari pemasaran di kantornya untuk perusahaannya. Hingga rencana untuk menemui orang pinter ini diundur terus gitu, diundur lagi sampai akhirnya gak jadi. Kemudian pada suatu malam Krishna ini pulang kerja jam 1 malam. Saat itu dia sedang dalam perjalanan pulang, dan jarak ke rumahnya itu udah gak jauh, udah sekitar paling 3 kilometeran lagi. Krishna tiba-tiba merasa bulu kuduknya ini tiba-tiba merinding.
Udah gitu dia kembali mendengar suara tangisan bayi. Terus suara tangisan bayi ini biasanya kan samar-samar ya, tapi kali ini terdengar lebih keras dari biasanya. Hingga Krishna pun langsung membaca surat-surat ayat-ayat kursi gitu kan, sambil nyetir sambil gemeter dia baca-baca surat-surat kursi itu. Suara itu nggak hilang guys, suara itu malah semakin kencang dan semakin kencang. Lalu Krishna melihat ke belakang lewat kaca spion yang ada di depan itu ya. Jadi dia lihat ke belakang, nggak ada apa-apa. Kemudian dia terus jalan, melihat ke belakang, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya dia melihat ke spion yang ketiga kalinya. Begitu dia lihat di belakang ada seorang wanita sedang menggendong bayinya. Mendadak si Krishna ini kaget, dia langsung injek rem itu dengan mendadak. Cuat, langsung dia keluar dari mobil. Suasana saat itu gelap gulita dan nggak ada orang sama sekali, sepi banget di situ. Dia udah menggigil ketakutan, gak karu-karuan, kebayang ya guys ya. Akhirnya dia mengintip dari jauh gitu, dia lihat ke mobilnya. Di situ nggak ada apa-apa, jadi cewek yang gendong bayi itu udah hilang. Kemudian Krishna ini bingung gitu, maksudnya, waduh, rumah udah tinggal deket lagi, gimana, apa gua lari aja ke rumah, apa naik mobil, nanti mobil dicolong orang. Dia diem dulu ngeliatin itu mobilnya dari luar. Sampai berapa lama mobil itu kosong, gak ada cewek itu lagi. Hingga akhirnya dia nekat memutuskan untuk berangkat lagi pulang dengan mengendarai mobil itu. Jadi dia cepat-cepat masuk ke dalam mobil, langsung tutup pintu, jebret, nyalain mobil, langsung berangkat lagi sambil baca-bacain ayat-ayat suci itu kan. Nah, setelah gak jauh, baru aja berangkat itu mobil, itu cewek udah muncul lagi di belakang, ada di jok lagi ngegendong bayinya. Itu diiringi lagi dengan bau amis yang luar biasa, lebih menyengat dari yang sebelum-sebelumnya. Sontak ini si Krishna ini berteriak, kemudian dia membaca surat-surat ayat suci itu dengan sekeras-kerasnya. Wah, dia baca sambil neken gas, sambil keringat dingin, nggak karu-karuan. Begitu dia ngebut sampai rumah, dia langsung bablas saja ke halamannya. Jadi mobil ini nggak dimasukin ke garasi lagi, tapi di halamannya nyusruk aja, seruk. Begitu mobil udah dimatikan, dia langsung keluar dari mobil, berlari menuju kamar, langsung tidur. Jadi ya jelas nggak bisa langsung tidur sih, maksudnya ditidur-tidurin gitu, menenangkan diri. Itu udah keringetnya udah basah semua badannya sama keringet. Pada malam itu Krishna benar-benar nggak bisa tidur sampai keesokan harinya. Hingga hal itu menyebabkan Krishna ini sakit. Dia mengalami demam. Jadi demam karena ketakutan ya, karena stres bisa sampai sakit loh. Krishna ini sama sekali tidak menceritakan hal itu kepada istrinya. Jadi dia takut istrinya ini nanti stres ya, ketakutan karena kondisi istrinya yang sedang hamil muda kan, dia menjaga itu. Setelah beberapa hari kemudian Krishna ini sembuh. Dia langsung menghubungi temannya dan mengajak temannya ini untuk menuju ke rumah orang pinter. Jadi minta mobilnya ini didoain atau gimana gitu kan. Kemudian mereka pun janjian. Nah, pada suatu hari mereka berangkat menuju ke rumah orang pinter itu. Di tengah jalan tiba-tiba kembali Krishna ini membau bau amis yang sangat menyengat, dan hal itu tidak dirasakan oleh temannya yang ada di sebelahnya. Jadi temannya itu nggak membau sama sekali gitu loh. Kemudian
tiba-tiba kembali, itu kan sore hari nih ya, tiba-tiba kembali muncul sosok wanita penggendong bayi itu di jok belakang. Krishna yang kaget, tiba-tiba dia nginjek gas, kali ini salah mencet gitu, maksudnya minjet rem gitu ya, tapi dia malah nginjek gas. Jadi mobil itu langsung buat, hingga mobil itu pun kemudian terjerumus ke dalam jurang. Mereka mengalami kecelakaan. Untungnya pada kecelakaan itu Krishna sama temennya ini tidak mengalami cedera serius, mereka hanya lecet-lecet aja. Mereka dibawa ke rumah sakit, diobati bentar, kemudian pulang. Sementara itu mobilnya ini dari dalam jurang, emang gak gitu dalam sih jurangnya. Mobil itu pun diderek sama mobil penderek dan kemudian dibawa ke bengkel. Saat itu teman Krishna ini ditanyai sama si Krishna ini, kamu ngelihat gak penampakan itu? Kamu ngerasa gak bau-bau itu? Temennya bilang enggak, sama sekali enggak bau dan sama sekali enggak ngelihat adanya penampakan di jok belakang. Dan dia itu heran gitu kepada Krishna, kenapa Krishna ini tiba-tiba ngegas mobil dan tiba-tiba banting setir masuk ke dalam jurang gitu. Ternyata menurut warga sekitar situ ya, mereka bilang bahwa di tempat Krishna ini kecelakaan itu memang sering terjadi orang celaka di situ, sering tabrakan, sering masuk ke jurang yang seperti mereka alami. Kemudian setelah kejadian itu, Krishna benar-benar sudah tidak sabar untuk menemui orang pintar untuk menanyai tentang mobil tersebut kan. Dia mengunjungi seorang kiai yang bernama Kiai Muhi. Saat itu Krishna ini langsung menceritakan semua pengalamannya sedetail mungkin. Saat itu memang Kiai Muhi ini ingin memeriksa keadaan dari mobil itu, cuman mobil itu karena masih di bengkel hingga diurungkan atau mereka akan janjian di lain hari. Kiai Muhi ini bilang bahwa apabila ada suatu benda yang dihuni oleh makhluk halus itu tidak sembarangan menghuni benda tersebut, pasti ada latar belakang kenapa dia menghuni kendaraan itu atau benda itu. Kemudian Kiai Muhi ini menyarankan agar Krishna ini menemui pemilik mobil sebelumnya dan menanyai apa yang terjadi dengan mobil itu. Keesokan harinya Krishna pun langsung pergi ke rumah Pak Yahya. Jadi Pak Yahya ini adalah orang yang menjual mobil itu kepada Krishna. Krishna langsung menceritakan semuanya. Saat itu respon dari Pak Yahya justru menunjukkan wajah yang kaget. Karena selama dia memiliki mobil itu, dia tidak pernah mengalami hal-hal yang dialami oleh Krishna. Dia juga mengaku tidak pernah berbuat yang macam-macam di mobil itu. Krishna ini terus memperhatikan mimik wajah dari Pak Yahya karena takutnya Pak Yahya ini bohong gitu ya. Tapi setelah mengamati dengan benar-benar, dia mengambil kesimpulan bahwa Pak Yahya ini nggak bohong. Dia benar menceritakan itu dengan sejujur-jujurnya. Kemudian karena bingung nggak ada hasil apa-apa, Krishna pun akhirnya memutuskan pamitan untuk pulang. Sebelum pulang, Pak Yahya ini menyarankan agar mobilnya ini diruat gitu loh, atau apa ya, selamatan gitu. Mobil ini dikasih selamatan dulu. Dia akan memperkenalkan Krishna kepada orang yang bisa melakukan hal itu. Waktu berlalu 1 minggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya. Saat itu Krishna mendapatkan telepon dari orang bengkel. Orang bengkel ini mengatakan bahwa di mobil Krishna ini ada cewek yang kadang-kadang muncul membawa seorang bayi, jadi gendong bayi. Jadi rupanya hantu ini juga mulai menakut-nakuti orang bengkel. Dan di bengkel itu karyawannya banyak yang kesurupan. Makanya mereka meminta untuk
Krishna ini mengambil aja mobilnya. Mendapatkan telepon ini, langsung Krishna ini ingat kepada Pak Yahya ya, yang mau memperkenalkan kepada orang yang bisa ngeruat gitu atau selamatan buat mobilnya itu kan. Dia langsung menghubungi Pak Yahya, mereka pun kemudian janjian dan berangkat menuju bengkel. Saat itu Pak Yahya datang bersama Hadi, jadi Hadi ini adalah orang pintar itu tadi. Mereka meminta izin kepada pemilik bengkel untuk tidak menarik dulu mobilnya, tapi mereka minta izin untuk memandikan mobilnya atau ngeruat itu tadi. Mereka diberi waktu pada saat bengkel sudah tutup, berarti itu otomatis malam hari ya kejadiannya ini. Saat itu Pak Hadi ini mendoa-doai mobil itu sambil nyiprat-nyipratin mobil itu sama air yang sudah didoakan. Dia nyipratin bagian luar mobil, dia nyipratin bagian dalam mobil sambil terus membacakan ayat-ayat kursi. Tiba-tiba salah satu karyawan dari bengkel ini ada yang kesurupan. Dia teriak-teriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Lalu Pak Hadi ini langsung mendekati orang itu, kemudian memegang kepala dari orang itu tepat di ubun-ubunnya sambil bertanya, "Siapa ini?" "Saya Reni," kata karyawan itu sambil menangis. Jadi kesurupannya sambil nangis-nangis ini. "Kamu yang tinggal di mobil ini, kenapa kamu tinggal di mobil ini?" "Karena saya meninggal di situ dan saya meninggal bersama bayi saya." "Kamu meninggal kenapa?" Kata Pak Hadi lagi kan mendesak. "Saya Doni. Gitu kata Reni. Pada saat itu orang langsung saling noleh ya, Doni ini siapa gitu. Ada salah satu yang beda yaitu Pak Yahya. Pak Yahya ini langsung terdiam, dia langsung pucat. Krishna menyadari hal itu langsung menanyai Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Iya, Doni adalah anakku." Jadi ternyata Pak Yahya ini mempunyai seorang anak laki-laki bernama Doni yang sekarang adalah kelas 3 SMA. Mendengar itu Krishna pun langsung kaget. Wah, ternyata ada hubungannya ini Doni dengan mobil ini, dengan Reni. Sementara itu Pak Hadi berusaha untuk mengusir Reni keluar dari mobil itu, tapi Reni ini menolak. Dia bilang sudah merasa nyaman berada di mobil itu. Dan Pak Hadi ini dalam mengusir Reni ini dia kewalahan. Dia ternyata tidak sanggup mengusir Reni ini dari mobil itu. Hingga kemudian Krishna ini memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menanyai Doni. Siapa tahu Doni ini kenal dengan yang namanya Reni, hantu itu. Kemudian si Krishna dengan Pak Yahya pun pulang ke rumah. Mereka langsung mencari Doni, yang kebetulan memang Doni ini ternyata sedang berada di rumah. Langsung Pak Yahya ini menanyai Doni tentang Reni. Begitu mendengar nama Reni, seketika itu juga langsung Doni ini mukanya pucat. Mereka langsung curiga, wah ini Doni tahu sesuatu ini. Didesakkan sama bapaknya, sama Krishna juga ini didesak si Doni. Akhirnya Doni bercerita bahwa Reni ini itu rupanya pacar ya, mantan pacar dari Doni. Saat itu mereka berpacaran sampai kelewatan batas, hingga akhirnya Reni ini pun hamil. Doni ini bertanggung jawab sebenarnya, dia mau tanggung jawab akan kehamilan dari Reni. Tapi Doni ini berjanji akan menikahi Reni setelah lulus dari sekolah. Reni mengiyakan janji dari Doni ini, dia mempercayainya. Jadi selama dia menunggu kelulusan sekolah itu, Reni sebisa mungkin menutup kehamilannya ini dari orang-orang sekitar. Jadi gimana caranya perutnya yang tambah gede ini orang-orang pada nggak tahu gitu. Dan memang si Reni ini cuman ada bapaknya ya, bapaknya itu sibuk gitu, sedangkan ibunya udah lama meninggal.
Makanya bapaknya nggak gitu memperhatikan keadaan fisik dari Reni yang berubah. Sampai pada suatu ketika Reni ini sudah mulai sangat mulas gitu. Jadi kehamilannya ini udah tua, udah 9 bulan lebih, udah waktunya melahirkan. Dia nelpon ke si Doni. Kemudian Doni ini menjemput si Reni ke rumahnya. Mereka pun berencana menuju klinik. Hal ini terjadi pada malam hari. Saat itu mereka menuju ke klinik. Dalam perjalanan mereka melewati daerah di mana Krishna itu kecelakaan, daerah yang berjurang itu. Nah, pada saat melewati jalan itu, Reni ini tiba-tiba merasakan mulas yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya Doni ini berhenti di pinggir jalan. Kemudian Reni pun melahirkan di dalam mobil. Doni ini panik luar biasa. Dia melihat Reni yang sudah lemas. Dia melihat bayinya. Jadi otaknya udah gak bisa mikir ya. Saat itulah datang bisikan dari setan yang memerintahkan dia untuk berbuat jahat gitu. Gak tahu ya kenapa gitu, tiba-tiba dia pun membunuh dari si Reni ini dengan cara membekap mulutnya. Dibekap sampai si Reni kehabisan napas dan meninggal. Terus dia melihat anaknya ini yang baru lahir itu rupanya laki-laki ya. Saat itu dia udah udah setan banget ya di kepalanya ini. Dia pun langsung membekap lagi itu si bayi sampai kedua orang ini akhirnya meninggal. Kemudian dia membawa jasad dari Reni dan bayinya ini untuk dibuang ke dasar jurang atau dasar parit itu tadi. Jadi mendengar pengakuan dari Doni ini, bapaknya langsung marah. Pak Yahya itu langsung mukul si Doni, kemudian menyeret anaknya ini ke kantor polisi. Kemudian setelah itu keesokan harinya setelah ditahan ya, pada malam itu diinterogasi kan, si Doni ini keesokan harinya disuruh menunjukkan tempat di mana dia membuang jasad Reni dan anaknya. Saat itu memang ditemukan jasad Reni ini sudah membusuk. Jadi kejadian ini tuh 1 minggu sebelum Krishna membeli mobil itu. Si bayi juga sudah membusuk. Akhirnya semua kasus tentang Reni si penggendong bayi ini pun udah terpecahkan semua ya. Tapi sialnya bagi si Krishna ini, Reni memang ternyata benar-benar sudah merasa nyaman di mobil itu dan dia tidak dapat diusir pada saat itu oleh Pak Hadi, orang pintar itu. Jadi Reni ini hantu yang kuat rupanya, apa gimana gitu ya. Hingga Reni ini untuk hari-hari selanjutnya dia terus menemani perjalanan dari Krishna. Jadi Krishna ini masih mencium bau amis, masih mendengar suara samar-samar seperti itu. Tapi hal itu mungkin sudah menjadi biasa gitu lama-lama bagi Krishna ini ya. Jadi dia mulai bisa mengabaikan. Tapi satu hal, Krishna itu sampai detik ini dia tidak pernah menceritakan hal itu apapun kepada istrinya, karena dia ya itu tadi takut istrinya jadi stres, ketakutan gitu. Gimana nih menurut kalian, kalau kalian punya mobil seperti itu apa yang kalian lakukan gitu? Kalau gue guys punya mobil itu langsung gua jual, kagak pikir lama guys. Ada bau amis, ada bau bayi, udah deh bau penampakan si Reni, langsung gua bawa ke dealer, jual, beres urusan. Ini Krishna ini mempersulit diri kalau menurut gua. Mungkin segitu dulu ya kisah untuk kali ini, semoga bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih untuk waktunya guys, thank you and see you.